Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya sehat Pak, sehat. walafiat. Iya Pak, tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Insya Allah. Ya. Eh, Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para peserta ataupun yang menonton acara penutupan MPLS ini Pak. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Sodik MMPD, lahir tanggal 17 Desember tahun 1962. Jadi usia saya sampai saat ini insya Allah sudah memasuki usia yang ke-58, lebih sedikit. Jadi kalau usia pensiun selaku pegawai negeri tinggal 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Lagi nih, Pak. Jadi saya lahir di Jawa Tengah, kabupatennya adalah di Pati. Kalau kecamatannya masuk kecamatan Tayu. Iya, kalau desa tempat kelahiran saya namanya Kali Kalong. Nggak tahu sejarahnya gimana itu nama Kali Kalong. Kali Kalong. Jadi saya dilahirkan di Jawa Tengah, di ujung sebelah utara, pantai utara Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke Pak. Mungkin nih Bapak nih, saya dengar nih Pak, kalau Bapak dulu waktu itu menjabat sebagai guru juga ya, bagian dari SMA Negeri 1 Cicurug nih Pak. Gimana nih Pak ceritanya sampai bisa ke tahap ini menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Cicurug nih Pak? Ya, ceritanya sangat panjang sekali. Tapi dalam kesempatan ini saya akan bercerita panjang lebar, mumpung ada kesempatan. Iya benar Pak. Ya. Jadi saya sebagai guru sebelum jadi PNS itu jadi guru di sekolah swasta dulu di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Mulai mengajar itu tahun 1987. Jadi kalian belum lahir. Iya, saya juga belum lahir nih Pak. Jadi para siswa kelas 10 khususnya belum lahir. Iya nih Pak. Jadi tahun 87 Bapak itu sudah jadi guru di sekolah swasta yang ada di Kota Sukabumi. Kemudian tahun 88 Bapak mencoba ikut testing pegawai negeri dan alhamdulillah lulus. Dalam testing itu tahun 89 dapat SK sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kemudian ditempatkan di SMA Sagaranten. Jadi SMA Sagaranten itu ada di Kecamatan Sukabumi daerah Selatan. Tahun 89 ditempatkan di SMA Negeri 1 Sagaranten. Kemudian tahun 93 saya minta mutasi atau pindah ke SMA Negeri 1 Cicurug, yang mana nama Negeri 1 belum ada saat itu, masih SMA Negeri 2 Cicurug. Jadi saya dapat dikatakan bahwa tahun 93 itu sebagai guru PNS yang pertama. Jadi ada 2 orang teman, yang satu namanya Pak Didin Badrudin yang sekarang alhamdulillah beliau sudah pensiun, itu yang mengawali SMA ini berdiri sebagai guru PNS. Jadi kalau cerita tentang
awal jadi kepala sekolah, saya bercerita awal jadi guru dulu. Iya, Pak. Jadi tahun 93 SMA ini baru ditempati. Tapi sebenarnya SMA ini berdiri tahun 1992. Yang awalnya siswanya itu dititipkan di SMA Negeri 1 Parungkuda pada saat itu, tapi nama SMA Negeri 1 Parungkuda belum muncul karena muncul nama SMA Negeri 1 Parungkuda dan muncul nama SMA Negeri 1 Cicurug itu ketika tahun 1998. Jadi SMA Negeri 1 Parungkuda pada saat itu namanya masih SMA Negeri Cicurug. SMA Negeri Cicurug. Jadi Parungkuda SMA Negeri Cicurug, ini SMA Negeri 2 Cicurug. Karena ada nama 2, maka SMA Negeri 1 Parungkuda akhirnya awalnya adalah SMA Negeri 1 Cicurug. Yakni SMA Negeri 1 Cicurug itu sejarahnya justru SMA Parungkuda itulah. Nah, ketika tahun 1998 ada perubahan nomenklatur, perubahan nama suatu sekolah yang didasarkan pada domisili sekolah tersebut. Sehingga SMA Negeri 1 Cicurug karena domisilinya ada di Parungkuda menjadi SMA Negeri 1 Parungkuda. SMA Negeri 2 Cicurug yang domisilinya ada di Kecamatan Cicurug menjadi SMA Negeri 1 Cicurug. Itu sejarah tentang berdirinya sekolah. Selanjutnya saya sebagai guru di SMA Negeri Cicurug ini, SMA Negeri 1 Cicurug ini yang awalnya adalah SMA Negeri 2. Saya sebenarnya latar belakang pendidikan saya itu adalah sebagai guru PJOK kalau sekarang. Jadi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi sebenarnya latar belakang saya ini adalah guru mata pelajaran PJOK. Tapi berdasarkan pengalaman saya tidak hanya mengajar PJOK, melainkan pernah mengajar berbagai mata pelajaran. Yakni ketika saya mengajar di sekolah swasta yang ada di kota, pernah mengajar mata pelajaran biologi. Pak. Pernah mengajar mata pelajaran biologi. Jadi mata pelajaran biologi kalau di perkuliahan masih ada kaitannya dengan ilmu tubuh manusia. Jadi saya pernah dipercaya untuk mengajar mata pelajaran biologi di kota pada saat itu. Di samping mata pelajaran biologi, saya juga pernah mengajar mata pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Jadi setelah itu ketika guru mata pelajaran geografi kecelakaan, saya juga disuruh ngengsel karena guru mata pelajaran geografi tidak bisa mengajar alias cuti sakit. Saya juga diserai mengajar mata pelajaran geografi. Nah, selanjutnya ketika saya menjadi guru di Segaranten, saya pernah dipercaya untuk mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pernah dipercaya mengajar mata pelajaran sejarah. Jadi saya dapat dikatakan guru serba mau kalau diberi tugas oleh kepala sekolah. Ya, serba bisa juga ya Pak. Iya, guru serba mau. Tidak bisa ya, saya yakin insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kadang-kadang ilmu saya dengan murid yang saya ajar mungkin hanya beda semalam. Karena malamnya saya belajar sampai semalam suntuk untuk persiapan saya mengajar besoknya atau pagi harinya. Jadi seperti itu. Ya,
setelah dari Sagaranten saya pindah ke SMA Cicurug. Saya juga masih mengajar berbagai mata pelajaran di samping mata pelajaran PJOK tadi, yakni sempat mengajar mata pelajaran PKN kalau sekarang ya. PKN ya? Iya, sekarang PKN, Pak. PKN. Dulu namanya sebelum PKN PPKN. Sebelum PPKN namanya adalah PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dan murid saya yang pada saat itu saya masih mengajar PMP itu ada yang sudah menjadi guru di SMA Negeri 1 Cicurug juga. Di antaranya adalah yang bernama Pak Dahlan Hidayat, guru matematika. Itu murid Bapak yang pada saat itu di samping saya mengajar PJOK, saya juga mengajar PMP. Dan memang saya orangnya memang tidak mau, ya harus bekerja keras saja, tidak mau asal. Saya sebagai guru tidak mau asal saja mengajar itu, harus lebih baik, harus lebih baik. Dan alhamdulillah pada saat saya mengajar PMP pada saat itu, yakni angkatannya yang bernama Pak Guru Dahlan Hidayat tadi, pada saat itu ada 2 program jurusan, yakni program IPA dan IPS. Nah, saya mengajar di program IPS pada saat itu, bahwa PMP itu diujiankan nasional atau disingkat UN, tapi pada saat itu namanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Jadi PMP itu dulu di EBTANAS-kan. Dan alhamdulillah, biarpun saya latar belakangnya adalah guru PJOK, ketika saya mengajar PMP, NEM tertinggi di Kabupaten Sukabumi berasal dari SMA Negeri 2 Cicurug di program IPS. Wah, keren juga nih. Wah, SMA Negeri 1 Cicurug ya? Iya, karena tadi saya ketika jadi guru tidak mau asal saja. Iya, harus baik ya. Jadi berbagai cara saya laksanakan, diberi bimbingan. Bahkan tidak punya ruangan, saya menggunakan masjid pada saat itu. Ya, itu sejarah saya selaku guru. Kemudian tahun 2004 saya ikut testing sebagai kepala sekolah tahun 2003-nya. Nah, alhamdulillah lulus dan saya ditempatkan sebagai kepala sekolah tahun 2004, tepatnya bulan April pada saat itu. Ya, sebelumnya saya di SMA Negeri 1 Cicurug itu pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan selama 5 tahun di awal-awalnya. Kemudian setelah 5 tahun saya minta istirahat karena capek sekali pada saat itu. Ya, akhirnya saya minta istirahat kepada Bapak Kepala Sekolah, mohon saya untuk istirahat menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Kemudian menjelang tahun pelajaran 2003 2004 yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum itu menjadi kepala sekolah, yakni Pak Didin Badrudin. Akhirnya saya diminta kembali oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengganti beliau menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum selama 1,5 tahun. Setelah saya ikut tes sebagai kepala sekolah, lulus bulan April itulah saya harus pisah dengan SMA Negeri 1 Cicurug
berangkat ke Segaranten lagi sebagai kepala sekolah. Jadi sempat pindah dulu Pak. Iya, jadi saya sebagai kepala sekolah di Segaranten itu sebenarnya berangkat yang kedua kalinya. Yang pertama selaku guru, kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Cicurug, berangkat lagi ke Segaranten bulan April 2004. Saya sebagai kepala sekolah. Jadi barangkali dapat dikatakan bekas telapak kaki saya yang ada di Segaranten itu masih ada sepertinya, sehingga itu tolong bekas telapak kakinya supaya ditincak lagi, kayaknya seperti itu ya. Di Segaranten saya dapat 4 tahun di sana ya. Setelah menjadi kepala sekolah di Segaranten selama 4 tahun, saya dimutasikan, dirotasikan, dipindahkan ke SMA Negeri 1 Parungkuda. Nah, sejarah tentang Parungkuda sebenarnya sejarah kepegawaian saya juga pernah ada di SMA Negeri 1 Parungkuda. Karena apa? Karena ketika kepindahan saya dari Segaranten ke Cicurug 2, karena Cicurug 2 ini belum punya kepala sekolah pada saat itu, kepala sekolahnya masih dijabat oleh SMA Negeri 1 Cicurug pada saat itu yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Parungkuda, maka kepegawaian, status kepegawaian saya dititipkan di SMA Negeri 1 Parungkuda, sehingga kalau ada rapat-rapat dan sebagainya saya selalu ikut rapat di SMA Negeri 1 Parungkuda. Jadi sebenarnya dari Segaranten ke Parungkuda sama saja, saya dapat dikatakan kebo mulih pakan dangan. Apa tuh Pak? Ya, jadi kebo mulih pakandangan itu kalau orang Jawa jadi kembali lagi ke tempat semula. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Kebo mulih pakandangan itu apa Pak Asep Budi? Ini apa nih? Pak Asep, kebo mulih pakandangan itu bahasa Sundanya apa? Apa? Ya, kalau bahasa Indonesia setinggi-tingginya bangun terbang akhirnya kembali lagi ke kubangan, ya seperti itu. Di Segaranten sama, setinggi-tingginya bangun terbang akhirnya kembali lagi ke kubangan. Ke Parungkuda sama. Belum lagi nanti ke Cicurug, panjang lagi ceritanya. Aduh, panjang. Ya. Alhamdulillah di Parungkuda dapat 3,5 tahun sebagai kepala sekolah. Ada agenda rotasi kepala sekolah atau mutasi kepala sekolah, barteran. Nah, barteran. Tahun 2007 saya dipindahkan ke Parungkuda, tepatnya adalah bulan Desember. Kemudian tahun 2011, tepatnya bulan Agustus, saya dipindahkan ke SMA Negeri 1 Cikembar. Nah, barter pada saat itu. Jadi kepala SMA Negeri 1 Cikembar pindah ke Parungkuda, yang dari Parungkuda dipindahkan ke Cikembar. Ya, di Cikembar cukup lama. Bapak menjadi kepala sekolah di sana 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau di total nanti Segaranten 4 tahun, Parungkuda 3 tahun setengah, berarti sudah 7 tahun setengah. Di Cikembar 6 tahun. 6 tahun. Berapa? Udah 13 setengah. Iya, 13 tahun. Ya, 13 setengah tahun. Cukup lama Pak. Nah, di Cikembar dapat 6 tahun. 2017 tepatnya tanggal 14 Agustus bertepatan dengan Hari Pramuka. Nah, saya pertama kali berbicara di
lapang upacara sambil berkenalan menjadi pembina upacara bertepatan dengan Hari Pramuka, yakni 14 Agustus tahun 2017. Hingga saat ini saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Cicurug. Lebih dapat dikatakan tadi karena saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Cicurug yang tadi saya katakan sebagai sejarah awal tentang berdirinya Cicurug, saya selaku guru PNS baru 2 orang yang PNS. Saya pada saat itu berdinas di SMA Negeri 1 Cicurug selama 11 tahun, semenjak tahun 1993 hingga tahun 2004. Jadi kurang lebih 11 tahun mengawali berdirinya SMA Negeri 1 Cicurug. Tahun 2017 dikembalikan lagi ke SMA Negeri 1 Cicurug hingga saat ini. Jadi sudah hampir 4 tahun. Tinggal nanti bulan Agustus, tepatnya tanggal 14 Agustus nanti tanggal 14, insya Allah saya memasuki yang ke-4 tahun dinas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cicurug ini. Jadi tentang sejarah SMA Negeri 1 Cicurug, pada saat itu kita kelola, dapat dibilang kita kelola karena 1 tahun tidak punya kepala sekolah. Diserahkanlah kepada 2 wakasek ini, yakni Pak Didin Badrudin sebagai wakasek kurikulum, saya sebagai wakasek kesiswaan. Selama 1 tahun kita kelola dengan prihatinnya selama kurang lebih 11 tahun lah saya di sini sebagai guru. Dulu tidak semegah begini. Sekarang aja kelihatan megah ya, sekarang megah. Dulu itu serba prihatin. Jadi kalau saya bercerita tentang jerih payah kami pada saat itu, ya ketika ini pertama kali ditempati, bangunan baru sudah jadi 6 bulan sebelumnya. Ditempati untuk kegiatan belajar mengajar setelah 6 bulan berikutnya di saat musim hujan. 6 bulan tidak ada yang merawat, dapat dibayangkan seperti apa. Jadi rumput di sekitar bangunan itu ya dapat dikatakan setinggi 1 meter kurang lebih. Jadi dikelilingi rumput yang tingginya kurang lebih 1 meter, bisa dibayangkan seperti apa, kayak hutan belantara saja. Sehingga begitu saya masuk ke sini dan tadi diserahi saya selaku wakasek kesiswaan, hampir tiap hari saya mengajak para siswa untuk melakukan kerja bakti di sela-sela ada waktu istirahat, belum seminggu sekali. Jadi kita kelola dengan penuh keprihatinan. Nah, kemudian hampir setiap saat di siswa selalu kita ajak kerja bakti, ya ada bosannya. Termasuk saya yang mengajak juga ada bosannya. Akhirnya punya pemikiran, bagaimana kalau kita beli mesin babat rumput, tapi nggak punya modal. Nah, tapi nggak punya modal. Pada saat itu yang namanya mesin babat rumput masih langka sekali. Ya, ada warga di luar sekolah, Pak RW, Pak Iki namanya, di seberang jalan ini. Beliau
berkebun di tanah sekolah. Saya ingat pada saat itu beliau menanam tales. Ya, kebaikan beliau dari hasil panen beliau menanam tales itu sekolah dibagi. Jadi dapat kebagian hasil penjualan tales. Tidak seberapa. Ingat kalau nggak salah pada saat itu sekitar 200.000 kita kebagian hasil jual nanam tales beliau. Sedangkan mesin babat rumput pada saat itu harganya sudah 1.700.000. Jadi masih banyak kekurangannya dibanding ada modal. Tapi dari situ anak-anak kita kumpulkan, kita ajak bicara, barudak, yuk ulang ngariung, gimana kalau kita punya gagasan untuk beli mesin babat rumput, sudah punya modal 200.000, sisanya hayo kurang udunan dari siswa-siswa. Bandingan, kalau saya mengistilahkan bandingan. Jadi seikhlasnya. Sehari kita edarkan keropak, hari berikutnya kita edarkan keropak, terus aja sehingga mencapai kurang lebih 1.700.000. Kita belikan mesin rumput, berangkat ke Bogor, ke Pasar Baru pada saat itu. Bogor itu Pasar Baru, Pasar Anyar. Pasar Anyar, ya, di komplek Pasar Anyar ada yang jualan mesin rumput. Pada saat itu dengan Pak Didin Badrudin kita belilah mesin rumput. Terus siapa yang menjalankannya? Nggak, siswa nggak pada bisa. Yang menjalankan siapa? Saya dengan Pak Didin Badrudin, kebetulan serba bisa. Jadi bapak yang Iya, betul. Jadi saya dengan Pak Didin Badrudin ini serba bisa, alhamdulillah gitu. Anak-anak yang melihat, tapi semangat pada saat itu, semangat. Ya masa gurunya megang babat rumput, muridnya tidak semangat, gitu. Semangat dan semangat. Iya, Itulah. sampai sekarang ya Pak. Iya. Sudah jadi seperti Kita ini. bangun SMA ini dengan saya senyum. Iya nih Pak, omong kan Bapak ini SMA Negeri 1 Cucuruk ini udah megang nih Pak, yang tadi Bapak bilang ya sebelumnya. Terus Bapak Wakasek bilang mungkin untuk kedepannya Bapak ada rencana lagi untuk pembangunan apa gitu Pak? Insya Allah. Kalau tadi kita bangun dengan keprihatinannya, semenjak dahulu juga saya ingin bersaing. Ketika saya masih menjadi guru, saya ingin bersaing. Jangan hanya SMA tertentu saja yang hebat di Kabupaten Sukabumi, tapi Cicurug harus bisa hebat seperti sekolah yang hebat. Ya, kalau bisa harus bisa melebihi dari yang pada saat itu sudah hebat. Dan alhamdulillah ketika saya dikembalikan lagi ke Cicurug, ya di hal-hal tertentu kita sudah hebat, sudah bisa melebihi dari sekolah-sekolah yang hebat pada saat itu. Contoh, yang diterima di perguruan tinggi negeri 2 tahun terakhir ini berturut-turut, tahun pelajaran 2020-2021, jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri lulusannya itu sebanyak 104. Itu terbanyak se-Kabupaten Sukabumi.
Tahun sekarang walaupun ada penurunan sedikit, sekarang itu 96 sementara karena belum berakhir, tapi itu pun sudah yang terbanyak sekabupaten Sumbawa. Jadi di satu sisi kita sudah hebat dari hal lulusannya berhasil diterima di perguruan tinggi negeri khususnya. Kalau swasta, perguruan tinggi swasta enggak kita hitung. Kalau dengan perguruan tinggi swasta ya mungkin lebih dari itu lagi. Dalam hal segi fisik, alhamdulillah untuk saat ini insya Allah SMA Negeri 1 Cijuro juga termegah. Iya nih Pak, udah ada untuk protokol kesehatan ya, cuci tangan dan pembangunan WC juga Insya Pak, Allah pembangunan kelas. untuk saat ini saya katakan wallahu alam. Kalau nanti ada sekolah lain yang berusaha untuk lebih baik dan kita bangun SMA Negeri 1 Cijuruk itu adalah harus sekolah yang memiliki konsep berwawasan lingkungan, karena ya lingkungan global ini sudah mulai terusik ya, sudah mulai terusik lingkungan global itu. Sampah sudah dapat dikatakan tidak tertanggulangi pengelolaannya, hutan sudah pada gundul, pabrik-pabrik tumbuh banyak sekali sehingga banyaknya asap pabrik mempengaruhi efek rumah kaca sehingga terjadilah pemanasan global. Kalau terjadi pemanasan global di permukaan bumi itu sangat kita khawatirkan, dampaknya yang kita khawatirkan, karena dapat dikatakan setiap tahun kutub utara dan kutub selatan, benua Antartika yang diliputi oleh lapisan es yang tebal, dengan adanya peningkatan panas di permukaan bumi secara global itu bisa menyebabkan mencairnya kutub utara dan selatan. Kalau kutub utara dan selatan makin mencair, bisa saja dataran-dataran rendah yang dekat dengan pesisir laut itu terendam. Jadi makin berkurang penghuni makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Kalau ini kita biarkan tidak ada yang peduli, bisa terendam semuanya oleh mencairnya kutub utara, kutub selatan. Sehingga saya selaku kepala sekolah membangun SMA Negeri 1 Cijuruk harus dengan konsep diimbangi dengan konsep berwawasan lingkungan, sehingga SMA ini kelihatan hijau. Kemudian air serapan hujan supaya tidak langsung keluar dari lingkungan sekolah, harus kita tahan melalui serapannya. Iya, Pak. Sehingga kalau air ini menyerap ke dalam tanah, kita punya cadangan air tanah. Dan usaha kami di SMA Negeri 1 Cijuruk itu sudah memiliki sumur resapan sebanyak 16 sumur resapan Di sini Pak? Iya, hanya kalian nggak pernah lihat, nggak pernah tahu mana sumur resapannya. Nah, nanti kalau ingin tahu lebih jelasnya nanti bisa saya tunjukkan di anu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembangunan insya Allah ya Pak? Insya Allah. Insya Allah bakal ada lagi. Oke Bapak, karena hari ini adalah hari terakhir MPLS nih Pak, adakah pesan Bapak gitu yang disampaikan untuk para peserta MPLS kali ini? Ya. Terus mungkin bisa untuk menutup rangkaian acara kegiatan MPLS ini Pak? Iya. Insya Allah selama saya masih diberi umur panjang dan sisa
usia kedinasan saya tinggal 1 tahun 4 bulan. Ya, tinggal 1 tahun 4 bulan ini kalau saya masih ditakdirkan di SMA menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cicurug, insya Allah saya selaku kepala sekolah tidak akan berhenti untuk berinovasi demi memajukan SMA Negeri 1 Cicurug dengan berbagai hal, baik bidang fisiknya, baik dalam hal pembentukan akhlak mulianya, maupun untuk kegiatan belajar mengajar, insya Allah. Maka dalam kesempatan ini dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, kegiatan MPLS untuk peserta didik baru untuk mengawali tahun pelajaran 2021-2022 khususnya bagi kelas 10 saya nyatakan ditutup. Mari kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangannya dulu teman-teman buat yang di rumah. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cicurug yang sudah menutup acara kegiatan MPLS ini. Saya mewakili penyelenggara dan panitia, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama MPLS tahun 2020. Saya Kausara Jara Mabubi, pamit undur diri dari hadapan teman-teman dan pemirsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sama-sama untuk kehadirannya.